Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat-nikmatnya yang diberikan kepada kita semua. Antara lain kita masih tetap diberi nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat panjang umur, sehingga kita dapat menjalankan perintahnya, yaitu salat maghrib berjamaah dan dilanjutkan dengan menuntut ilmu di jalan Allah. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita sebagai pengikut ajarannya. Marilah kita awali taklim kita dengan membaca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rizki yang banyak, yang halal dan yang berkah, serta dimudahkan urusan-urusan kita. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila muallifi hadzal kitab Asy-Syaikh Imam Barakatul Anam Abdullah Ba'lawi Al-Haddad rahimahullah, nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Marilah kita lanjutkan taklim kita, pembahasan kitab An-Nasaihud Diniyah. Sekarang masih halaman 109. Baris ke-11 dari bawah, halaman 109, baris ke-11 dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minasyukri, di antara bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita diperintahkan oleh Allah untuk bersyukur. Dengan kita bersyukur kepada Allah, Allah akan tambah nikmatnya. Tapi kalau kita ingkar, Allah mengancam sesungguhnya azabku sangat pedih. Jadi nikmat itu bisa diambil lagi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita punya kenikmatan sehat, bisa Allah ambil jadi sakit, bisa. Kita punya harta banyak, Allah ambil kita jadi orang miskin, bisa. Nah, Allah mengancam kalau tidak bersyukur sesungguhnya siksaku sangat pedih. Di dunia sengsara, di akhirat jauh lebih sengsara, hadirin sekalian. Nah, berarti kita harus bersyukur kepada Allah. Kalau kita bersyukur, Allah akan tambah nikmat-nikmatnya kepada kita, hadirin sekalian. Kemudian dijelaskan oleh Al-Habib, di antara yang termasuk bentuk bersyukur adalah al-farahu biwujudin ni'ami, gembira dengan adanya nikmat-nikmat, min haitsu annaha wasilatun ilal amali bi ta'atillahi, yang nikmat itu adalah merupakan perantara untuk beramal menuju ketaatan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jadi kita gembira terhadap nikmat Allah itu salah satu bentuk syukur kepada Allah, dan kita harus menyadari nikmat Allah, nikmat itu datangnya dari Allah, dan kita jadikan nikmat Allah itu sarana penunjang untuk taat pada Allah Subhanahu wa taala, wa nailil qurbi minhu, dan memperoleh kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan kita bersyukur kepada Allah, yaitu dengan kita bergembira, nikmat Allah juga merupakan sarana agar kita bisa lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi nikmat kesehatan, jadikan kesehatan itu untuk taat pada Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itulah yang disebut dengan bersyukur kepada Allah. Jadi kita hendaklah dapat nikmat, kita gembira. Kita bisa makan, alhamdulillah. Jangan kita menggerutu, nasinya nggak enak. Jangan. Di luar sana banyak orang yang nggak punya nasi. Kita dapat makanan, alhamdulillah. Di luar sana belum tentu ada yang bisa makan, banyak yang nggak bisa makan. Kita alhamdulillah. Begitu juga dapat uang meskipun sedikit, alhamdulillah. Di luar sana banyak orang yang ingin membeli sesuatu tapi tidak punya uang. Kita selalu bergembira terhadap nikmat Allah, itu salah satu syukur kepada Allah. Yang kedua, wa minasyukri, di antara bentuk bersyukur kepada Allah adalah al-iksaru minal hamdi lillah, memperbanyak ucapan alhamdulillah. Jadi kita memperbanyak ucapan alhamdulillah. Untuk lebih sempurnanya alhamdulillahi rabbil alamin. Untuk lebih sempurnanya alhamdulillah ala kulli hal. Nah itu bagus juga hadirin sekalian. Segala puji bagi Allah atas semua keadaan. Nah itu yang bagus hadirin sekalian. Dalam kondisi apapun memuji Allah, maka kita akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassana'i alaihi, dan menyanjung Allah bil lisani, Allah taala dengan lisan. Jadi memuji dan menyanjung Allah dengan lisan, yaitu kita ucapkan minimalnya ucapan alhamdulillah. Lebih lengkapnya alhamdulillahi rabbil alamin. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lau u'tiya rajulun min ummati, jika seseorang dari umatku diberikan ad-dunya bi asriha, dunia dan seluruh isinya, summa qala, kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, ucapan alhamdulillah, yaitu maknanya segala puji bagi Allah, karena qauluhu alhamdulillah, maka ketahuilah ucapan alhamdulillah itu afdhala min zalika kullihi, lebih utama dari nikmat-nikmat Allah itu seluruhnya. Jadi jika seseorang diberi nikmat dunia dan seluruh isinya, lalu dia mengucapkan alhamdulillah, maka nilai alhamdulillah itu lebih agung, lebih nikmat daripada nikmat dunia dan seluruh isinya. Hadirin sekalian, berarti ucapan alhamdulillah itu hal yang luar biasa hadirin sekalian. Itu sekali, kalau dua kali lebih besar lagi. Maka orang yang mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin dicintai oleh Allah, dan salah satu bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi perbanyak alhamdulillah hadirin sekalian. Kondisi apapun alhamdulillah. Enggak punya duit, alhamdulillah masih sehat. Kita makan kurang enak, alhamdulillah masih bisa makan, dan seterusnya hadirin sekalian. Al-hadis wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, alhamdulillahi tamlaul mizan, sesungguhnya ucapan alhamdulillah itu memenuhi timbangan amal.
Jadi memenuhi timbangan amal artinya nilainya besar di sisi Allah. Jadi memenuhi timbangan amal berarti itu adalah amal yang sangat banyak yang bisa menyebabkan kebaikan kita bertambah dan keburukan kita menjadi ringan, hadirin sekalian. Jadi usahakan kita memperbanyak alhamdulillah, maka ucapan alhamdulillah itu memperberat memenuhi timbangan amal kebaikan kita di akhirat nanti, hadirin sekalian. Wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, innallaha, sesungguhnya Allah, la yardo, sungguh ridho, alal abdi, kepada seorang hamba, yakulul aklata, yang dia memakan makanan, wa yashrabu syurbata, dan dia minum minuman, fayahmaduhu alaihi, lalu dia fayahmaduhu alaiha, lalu dia memuji Allah atas makanan dan minumannya. Jadi dia mendapatkan makanan, dia mendapatkan minuman, dia ucapkan alhamdulillah, Allah sangat senang, Allah sangat ridho, hadirin sekalian. Maka selesai makan, selesai minum, ucapkanlah alhamdulillahirabbil alamin. Lebih lengkapnya ucapkanlah doa makan. Doa sesudah makan, alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Segala puji bagi Allah yang telah memberi saya makanan dan minuman dan menjadikan kami termasuk orang-orang yang Islam, orang-orang yang berserah diri. Jadi kita mengucapkan alhamdulillah bagus, kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin lebih bagus, kita mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal bagus juga, kita mengucapkan alhamdulillah atas titik-titik anugerah Allah. Alhamdulillah ya Allah, saya diberi ini, diberi ini, diberi ini. Itu Allah cinta kepada kita, hadirin sekalian. Kita sebutkan, kita nggak bisa mengucapkan bahasa Arabnya, kita pakai bahasa Indonesia. Alhamdulillah ya Allah, saya telah diberi ini, diberi ini, diberi ini. Itu Allah cinta kepada kita, hadirin sekalian. Maka kita selalu bersyukur kepada Allah, diantaranya dengan lisan, yaitu mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian yang ketiga, jadi syukur itu ada tiga. Pertama senang, ucapkan alhamdulillah. Nah, yang ketiga ini yang penting, hadirin sekalian. Wa minasyukri, dan diantara yang termasuk bersyukur kepada Allah adalah al-amalu bi taatillah, beramal dengan taat pada Allah, wa ayyasta'ina bi ni'amillahi ala ta'atihi, yaitu menggunakan nikmat-nikmat Allah itu untuk taat kepadanya. Jadi ini bersyukur yang paling penting, hadirin sekalian, yaitu menggunakan nikmat-nikmat Allah untuk taat kepada Allah. Wa ayyad'a ni'amallahi fi maudi'iha, meletakkan nikmat-nikmat Allah itu pada tempatnya, allati yuhibbuhallah, yang Allah senang hal itu dilakukan, hadirin sekalian. Jadi kita diberi anugerah harta benda, jangan lupa sedekah, hadirin sekalian. Kita diberi kesehatan, gunakan kesehatan untuk taat. Kita diberikan kaki yang sehat, gunakan untuk melangkah ke tempat yang diridhoi oleh Allah, ke masjid, ke majelis taklim, bersilaturahmi. Kita diberikan nikmat Allah mata, gunakan mata ini untuk melihat yang diperintah oleh Allah, melihat bacaan Al-Quran, melihat mushaf Al-Quran, melihat pemandangan yang indah, bukan digunakan untuk melihat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga telinga, begitu juga lisan, hadirin sekalian. Kita gunakan lisan kita, mulut kita untuk memuji Allah, untuk berzikir, untuk mengucapkan yang baik, dan bukan untuk mengucapkan yang tidak diridhoi oleh Allah. Nah, ini adalah bentuk syukur dengan perbuatan. Kata Al-Habib, zalika huwa ghayatus syukri, ini merupakan
puncaknya bersyukur, wa nihayatuhu, dan ujungnya bersyukur. Jadi bersyukur yang paling penting, bersyukur yang paling puncak adalah manakala dia menggunakan nikmat-nikmat Allah sesuai dengan keinginan Allah. Hadirin sekalian, mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah sebagai hamba-hambanya yang bersyukur dan jauh dari sifat kekufuran, yaitu ingkar kepada Allah. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa wa du'ain la yusma. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.